kalian semua para pecinta film, terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk mampir di channel Aldias Movie. Mau berlama-lama, langsung saja kita mulai ke intronya. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film dengan judul Leatherface tahun 2017. Film ini akan menceritakan kisah masa remaja seseorang yang bernama Jackson, seorang psikopat yang memiliki ciri khas yaitu selalu menutupi wajah aslinya dengan kulit manusia dan juga selalu menghabisi setiap korbannya dengan sebuah gergaji mesin. Di film ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang Jackson hingga ia bisa menjadi seorang psikopat yang sadis dan tanpa belas kasihan. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa menekan tombol subscribe. Dan sekarang kita langsung saja ke alur ceritanya. Film mengambil latar di sebuah daerah di Texas pada tahun 1955. Dan kemudian kita diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah peternakan. Keluarga ini bernama keluarga Sawyer. Terlihat pada suatu malam mereka sedang merayakan ulang tahun si bungsu yang bernama Jedidiah Sawyer. Ibunya yang bernama Verna membawakannya sebuah kue tar. Selain ibunya, di sana juga ada saudara Jed yang lain yang bernama Drayton dan juga Nubbins. Ada juga opa-opa yang turut meramaikan acara tersebut. Setelah acara tiup lilin, Jed diberikan kesempatan belajar membunuh seorang pria yang dikatakan telah mencuri ternak mereka. Jed kemudian dibawakan hadiah ulang tahunnya, yaitu sebuah gergaji mesin yang akan ia gunakan untuk menghabisi pria malang tersebut. Semua orang mulai bersorak menyemangati Jed agar belajar membunuh. Namun setelah memegang gergaji mesin di tangannya, Jed tak mampu melanjutkannya. Melihat si pria menjadi kesakitan, ia tak tega melanjutkannya. Ibunya kemudian datang dan memeluk Jed dan menyuruh opa menghabisi pria tersebut. Pagi berikutnya terlihat pasangan muda-mudi melewati jalan di daerah perumahan keluarga Sawyer. Mereka bernama Ted dan juga Betty. Tiba-tiba mereka hampir saja menabrak seekor babi yang melintas. Namun setelah mereka berhenti, ternyata itu adalah seorang anak kecil yang memakai topeng kepala seekor sapi dan badan seekor babi. Anak kecil itu tiba-tiba meminta tolong dan berlari ke semak-semak menuju ke sebuah gudang. Betty yang merasa anak tersebut butuh pertolongan, kemudian menyusulnya hingga ia sampai di sebuah gudang. Dan ia kemudian terjatuh ke dalam lubang. Ternyata kejadian tersebut adalah sebuah jebakan yang dibuat keluarga Sawyer untuk memenuhi hasrat mereka membunuh manusia. Dan lagi-lagi, pembunuhan itu sekaligus untuk mengajari Jed cara membunuh dengan cepat. Betty yang telah jatuh ke dalam lubang tak bisa berbuat apa-apa ketika Drayton menyuruh Nubbin melepaskan pengunci ikatan sebuah mesin mobil yang tergantung tepat di atas Betty. Dan kemudian mesin itu dijatuhkan mengenai Betty. Betty pun tewas seketika. Kabar kematian Betty akhirnya sampai ke telinga ayahnya yang bernama Sheriff Hal Hartman. Ia lalu mendatangi TKP dan berniat membunuh Drayton, namun semua rekan-rekannya mencegah Hal melakukannya. Drayton bahkan tak bisa ditangkap karena ia memiliki riwayat gangguan jiwa. Dan sebagai penggantinya, Hal kemudian menangkap Jed. Tak seberapa lama Verna datang ke TKP. Ia memohon agar Hal mau membebaskan Jed karena ia masih berada di bawah umur. Hal mengatakan bahwa Jed tidak ditangkap, tapi ia dibawa untuk dilindungi dari semua ajaran buruk keluarganya. Verna berusaha memohon, namun semua sia-sia. Jed kemudian dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi yang bernama Gorman House Youth Reformatory. Dengan harapan, Jed dapat melupakan segala kenangan dan ajaran buruk dari orang tuanya yang memiliki jejak seorang psikopat. Di dalam Gorman House, ia akan dibentuk menjadi seseorang dengan jati diri yang baru. Selain itu, namanya juga diganti dari Jedidiah menjadi Jackson, agar ia dapat melupakan jati dirinya di masa lalu dan bahkan agar ia melupakan keluarganya. 10 tahun berlalu sejak kejadian itu. Shane kemudian memperlihatkan seorang perawat baru yang ditugaskan di Gorman House. Wanita tersebut bernama Elizabeth alias Lizzie. Ia baru saja mendapat sedikit perkenalan tentang Gorman House dari seorang dokter yang bernama Dr. Lang. Saat itu Liz mencoba mengenal pasien lebih jauh yang ada di dalam Gorman House. Ia lalu berkenalan dengan Jed yang telah berganti nama menjadi Jackson dan seorang temannya bernama Bud. Di hari berikutnya, Verna Sawyer berkunjung ke Gorman House setelah 10 tahun tak bertemu dengan Jed. Ia dan seorang pengacara mencoba meminta kebijakan dari kepala Gorman House yang bernama Dr. Lang agar diizinkan melihat anaknya yang bernama Jed.
Setelah diperiksa tidak ada pasien yang bernama Jedidiah Sawyer. Tentu saja ia tak akan menemukan Jed karena pihak Gorman House telah merubah semua arsip data diri Jedidiah Sawyer menjadi Jackson. Dengan rasa kesal, Verna kemudian meninggalkan ruang Dr. Lang. Ia kemudian menyelinap bersembunyi di dalam toilet. Setelah larut malam, Verna kemudian keluar dari kamar mandi dan menuju ruangan para pasien. Di saat yang sama, Liz di tempat lain. Saat itu melihat Dr. Lang tengah melakukan terapi setrum otak pada dua orang pasien bernama Bud dan juga Ike. Verna yang menyusuri setiap lorong di Gorman House sempat mengajar seorang perawat yang saat itu perawat tersebut mau menutup gerbang lorong. Verna kemudian berhasil masuk dan berteriak memanggil-manggil nama Jed anaknya. Semua pasien akhirnya terbangun karena kegaduhan yang dibuat Verna. Pasien kemudian keluar kamar dan menerobos semua gerbang di Gorman House. Saat itu juga Verna dicari dan ditangkap, kemudian diusir dari Gorman House. Di tempat terapi, dua petugas yang lengah karena keributan para pasien akhirnya menjadi korban keganasan Bud yang berhasil melepaskan ikatannya. Setelah itu kemudian Bud membebaskan Ike. Bud kemudian mencari Dr. Lang di kamarnya dan menghabisinya di sana. Di tempat lain, para pasien mulai rusuh. Satu di antaranya merusak kelistrikan Gorman House. Selain itu, mereka kemudian mulai mengganas dan membunuh para perawat yang mencoba menghalangi mereka. Saat salah satu pasien mau membunuh Lizzie, Jackson datang dan menghabisi pria tersebut. Lizzie yang selamat dibawa keluar oleh Jackson untuk menghindari kerusuhan para pasien. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan pasien lain yang bernama Ike dan juga Clarice. Mereka kemudian kabur dengan mengendarai mobil Dr. Lang. Di perjalanan mereka melihat Bud dan mengajaknya ikut serta. Setelah mengganti seragam Gorman House, mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena petugas sudah pasti telah menyebarkan unit untuk mengejar mereka. Di Gorman House kemudian terlihat Sheriff Hall dan Deputi Sorrell terlihat menyelidiki kasus pembunuhan Dr. Lang. Mengetahui pasien Gorman House telah menelan korban jiwa, Hall mengerahkan unit timnya untuk menutup akses jalan sampai ke New Mexico untuk mempermudah pengejaran. Di tempat lain, Verna menerima telepon dari Deputi Sorrell. Ia mengabarkan bahwa Jed telah kabur dari Gorman House. Verna lalu menjanjikan imbalan pada Sorrell jika ia memberikan informasi lain saat ia menemukan Jed kembali. Di tempat lain, mereka berlima mulai menuju perbatasan Meksiko melalui jalur hutan. Mereka keluar masuk hutan hingga mereka sampai di sebuah bar. Mereka kemudian masuk ke dalam bar tersebut dan Clarice mulai memancing kerusuhan hingga suasana di bar menjadi kacau. Mereka kemudian merampas senjata dan merampok uang di bar. Saat mereka berniat kabur, seorang pelanggan bar sempat menembaki mereka hingga mengenai Bud. Namun akhirnya mereka berhasil membawa mobil salah satu pelanggan bar. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga di suatu daerah. Perjalanan mereka terhenti karena kehabisan bahan bakar. Alhasil, mereka harus berjalan kaki. Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka mendapati sebuah rumah bus trailer yang terbengkalai. Di tempat lain, para petugas kepolisian yang mendengar kejadian di bar langsung melakukan investigasi ke tempat kejadian. Setelah menginterogasi salah seorang korban, mereka melanjutkan pencarian Jackson dan kawan-kawannya. Setelah diyakini bus trailer tersebut aman, Jackson dan yang lain masuk ke dalam bus. Di sana ternyata terdapat mayat pemilik bus yang telah lama mati gantung diri. Di sana Liz kemudian memeriksa luka Bud yang membuat Jackson merasa Liz sosok perawat yang berbeda dengan perawat Gorman House yang lain. Dan Jackson terlihat menaruh hati pada Lizzie. Saat tengah malam ketika situasi aman, Lizzie mencoba kabur hingga ia tiba di dalam hutan. Namun ternyata Ike juga berada di hutan tersebut. Saat Liz mau dibunuh oleh Ike, Jackson tiba-tiba datang. Mereka kemudian terlibat perkelahian hingga kegaduhan tersebut mengundang Clarice dan Bud datang ke tempat mereka. Ike mengatakan Jackson dan Liz mencoba kabur dari trailer dan menyalahkan Bud yang tidak bisa menjaga mereka. Ike juga sempat mengatakan Bud babi yang bodoh yang tak bisa mengawasi mereka. Bud dikatakan babi bodoh yang tak pantas diciptakan Tuhan. Clarice kemudian menyuruh mereka kembali ke dalam trailer, sementara Ike menepi untuk buang air. Saat semua sudah kembali ke trailer, Bud yang sangat kesal dikata-katai oleh Ike kemudian menghabisi Ike di sana. Saat subuh, Clarice tersadar Ike belum kembali ke dalam bus trailer. Ia lalu menyuruh Jackson dan Liz ikut mencari Ike. Semua mulai berpencar mencari Ike dan Bud, hingga Jackson berhasil menemukan Bud di atas mayat Ike. Di kejauhan, Clarice yang masuk ke dalam hutan mencari Ike akhirnya ditemukan oleh para petugas. Di sana Hal menyiksa Clarice agar ia mau mengatakan di mana teman-temannya. Saat ada kesempatan, Clarice mencoba kabur, namun Hal melepaskan tembakannya hingga mengenai kaki Clarice. Liz yang melihat para petugas mencoba meminta pertolongan pada mereka, namun Jackson mencegahnya. Jackson mengatakan kalau Hartman adalah polisi yang jahat. Dialah yang membawa semua anak-anak bermasalah ke dalam Gorman House.
Dan ia mengatakan jika ia sampai tertangkap oleh Hartman kembali, Jackson dan Bud akan disiksa dan dikembalikan ke Gorman House. Para petugas kemudian menuju ke trailer dan mengira Jackson dan yang lain bersembunyi di sana. Saat Hal menginterogasi Clarice, Clarice bukannya menjawab, ia malah mengatakan Hal adalah orang tua malang yang terus meratapi kepergian putrinya. Hingga kemudian, Hal kembali melepaskan tembakan ke kepala Clarice. Para petugas kemudian mulai menyisir hutan untuk mencari pasien yang lain. Sementara Jackson, Liz, dan Bud menemukan bangkai seekor sapi dan menggunakannya sebagai tempat bersembunyi. Setelah para polisi pergi, mereka lalu keluar dari bangkai hewan dan menyusuri jalan hingga menemukan sebuah mobil patroli melewati jembatan. Liz lagi-lagi berteriak meminta pertolongan hingga terdengar oleh si petugas. Petugas kemudian meminta unit terdekat untuk datang membantu menyusul ke jembatan. Bud tiba-tiba mendatangi si petugas, dan karena tak menghiraukan peringatan petugas, Bud akhirnya ditembak. Namun Bud terus melawan hingga peluru terakhir menembus kepalanya. Jackson yang sangat marah mengetahui Bud tewas kemudian menyerang petugas dengan sangat brutal, hingga kemudian si petugas tewas. Liz kemudian berusaha menenangkan Jackson yang mengamuk, namun ia malah dilemparkan ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Lizzie menyalakan mobil dan melaju, namun Jackson masih sempat mengejar dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jackson kemudian meluapkan amarahnya pada Liz. Karena gara-gara ia mengejar si petugas, Jackson harus kehilangan Bud, orang satu-satunya yang sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Jackson terus mengumpat dan mengatakan pada Liz bahwa ia adalah pembohong. Jackson tadinya mengira Liz berbeda dari perawat yang lain di Gordon House, tapi ia salah. Saat mereka melaju, Sheriff Hal Hartman menghujani mereka dengan tembakan. Bahkan salah satu tembakan Hal mengenai wajah Jackson yang menyebabkan luka robek di mulutnya. Di saat yang sama, Liz juga terkena tembakan hingga mobilnya terbalik. Lizzie tiba-tiba tersadar saat hari sudah mulai gelap. Ia mendapati dirinya terbogol di mobil patroli Hartman. Panggilan radio yang menanyakan posisi Hal kemudian dijawab oleh Lizzie. Ia mengatakan pada Deputi Sorrell bahwa ia diborgol di dalam mobil patroli polisi dan posisinya berada di dekat sebuah gudang tua. Setelah panggilan berakhir, Lizzie dibawa oleh Hal ke sebuah gudang. Dan ternyata itu adalah gudang tua di mana Betty, putri Hal, dijebak dan dihabisi oleh keluarga Sawyer. Di tempat berbeda, Deputi Sorrell menemui Verna untuk mengabarkan bahwa Jed anaknya telah dibawa oleh Hartman ke sebuah gudang tua. Dan kemudian Sorrell meminta imbalan atas informasi yang telah ia berikan. Namun bukannya imbalan yang ia dapat, salah satu keluarga Sawyer menebasnya dan menjadikannya pakan ternak. Verna dan krunya kemudian menuju ke gudang tua. Namun Hal dengan cepat menjatuhkan Jackson ke lubang jebakan. Keluarga Verna mulai mengacaukan perhatian Hal hingga ia akhirnya berhasil dilumpuhkan. Verna kemudian mengangkat Jackson dari lubang dan membawanya pulang. Di sana ia kemudian menjarit luka Jackson dan memakaikannya penopang wajah. Di sebuah kamar, Liz kemudian tersadar dan ia lalu mencoba kabur dengan membawa serta Hal. Saat mau keluar, mereka melewati sebuah ruangan yang mana terdapat seperti tempat ritual yang memajang tengkorak manusia dan tengkorak hewan. Di saat yang sama, Verna yang masuk ke kamar Liz tak mendapati mereka di sana. Verna lalu berteriak dan menyuruh semua mencari Hal dan juga Lizzie. Belum sempat keluar rumah, Hal dan Lizzie sudah ditangkap kembali. Verna kemudian menugaskan Jackson untuk membunuh Hal dengan menggunakan gergaji mesin hadiah ulang tahunnya 10 tahun yang lalu. Sheriff Hal pun kemudian tewas digergaji oleh Jackson. Liz yang merasakan kengerian keluarga Sawyer kabur hingga ke dalam hutan. Semua mulai mengejar Liz ke dalam hutan. Jackson akhirnya melihat Lizzie berlari dan mengejarnya. Namun tiba-tiba pelarian Lizzie harus berakhir karena ia terkena jebakan beruang yang membuatnya tak bisa bergerak. Liz mencoba menyadarkan Jackson bahwa di dalam hati Jackson masih memiliki kebaikan di hatinya. Lizzie terus mengingatkan Jackson untuk meletakkan senjatanya. Namun tiba-tiba Verna datang dan memperkeruh suasana. Ia terus menekan Jackson untuk segera menghabisi Lizzie. Lizzie tiba-tiba mengatakan pada Jackson bahwa ia harus berhenti mendengarkan ibunya karena ibunya sudah gila. Kata-kata Lizzie membuat Jackson tersinggung dan Jackson kemudian memotong kepala Liz dengan gergaji mesin. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan Jackson di kamarnya. Ia kemudian terlihat menjarit kulit wajah Liz dan menyambungkan dengan wajah Hal. Dia menjaritnya dan menjadikannya satu dan kemudian menggunakannya sebagai topeng. Oke guys, sekian dulu alur cerita film Leatherface tahun 2017.